Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi Saputra dari kelas 7C Akuntansi Manajerial dengan NIM 19651076. Kali ini saya akan membahas materi akuntansi manajemen lanjutan, yaitu tentang biaya mutu dan produktivitas. Yang pertama, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Definisi kamus umum untuk mutu adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, estetika. Yang ketiga, kemudahan perawatan dan perbaikan. Yang keempat, keunikan. Yang kelima, reliabilitas. Yang keenam, durabilitas. Yang ketujuh, tingkat kesesuaian. Dan yang kedelapan, pemanfaatan. Dengan demikian, perbaikan mutu berarti perbaikan pada satu atau lebih dari 8 dimensi di atas, sementara tetap mempertahankan kinerja dimensi lainnya. Tingkat kesesuaian dalam hal tertentu adalah dimensi yang mendapat perhatian paling besar. Kesesuaian adalah dasar untuk mendefinisikan apa yang disebut produk yang tidak sesuai atau non-conformation, atau produk catat atau yang biasa disebut defektif. Selanjutnya, definisi mutu. Kegiatan yang berhubungan dengan mutu adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan mutu yang jelek atau cacat. Biaya-biaya untuk menjalankan kegiatan tersebut disebut biaya mutu. Jadi biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya mutu berhubungan dengan di subkategori dari kegiatan terkait dengan mutu kegiatan pengendalian dan kegiatan produk gagal. Definisi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan mutu juga menjelaskan 4 kategori biaya mutu, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya produk gagal internal, dan biaya produk gagal eksternal. Selanjutnya, mengukur biaya mutu. Biaya mutu bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya mutu yang terlihat adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Biaya mutu yang tersembunyi adalah biaya oportunitas yang terjadi karena mutu yang jelek. Ada 3 metode yang disarankan untuk tujuan tersebut, yaitu 1. Metode pengganda, 2. Metode penelitian pasar, dan 3. Fungsi rugi mutu Taguchi. Selanjutnya ada pelaporan informasi biaya mutu. Langkah pertama dan yang paling sederhana untuk menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya mutu aktual berjalan. Pencatatan secara rinci biaya mutu aktual berdasarkan kategorinya memberi 2 manfaat penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Selanjutnya, fungsi biaya mutu dalam pandangan tradisional. Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang cacat. Selanjutnya, fungsi biaya mutu dalam pandangan kontemporer. Sudut pandang AQL didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat bila karakteristik mutunya berada di luar batas toleransi. Menurut pandangan ini, biaya produk gagal timbul hanya apabila produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan timbul trade-off optimal antara produk gagal dan biaya pengendalian. Usaha untuk menemukan cara mencapai nilai target menciptakan sebuah dunia mutu yang dinamis sebagai lawan dari dunia mutu statis AQL. Strategi untuk menekan biaya mutu adalah 1. Lakukan serangan langsung terhadap biaya produk gagal untuk memaksanya menuju titik nol. 2. Lakukanlah investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk memperbaiki mutu. 3. Kurangilah biaya penilaian menurut hasil yang dicapai.
4. Lakukanlah evaluasi secara kontinu dan arahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya, manajemen berdasarkan kegiatan atau biasa disingkat ABM dan biaya mutu optimal. Manajemen berdasarkan kegiatan atau Activity Based Management, biasa disingkat ABM, mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai nilai tambah dan tidak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mutu, kegiatan produk gagal internal dan eksternal, serta biaya yang terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus dihilangkan. Kegiatan pencegahan yang efisien dapat memberi nilai tambah dan karena itu harus dipertahankan. Setelah berbagai kegiatan untuk masing-masing kategori diidentifikasi, penggerak sumber daya atau resource driver dapat digunakan untuk memperbaiki penetapan biaya kegiatan individual. Sumber penggerak biaya atau cost driver dapat juga diidentifikasi, khususnya untuk kegiatan produk gagal dan berguna membantu manajer memahami hal-hal yang menyebabkan biaya kegiatan atau aktivitas. Informasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk memilih cara yang mengurangi biaya mutu sampai ke tingkat tertentu. Selanjutnya ada analisis tren. Laporan biaya mutu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori, sehingga mencerminkan peluang untuk perbaikan mutu. Setelah ukuran perbaikan mutu ditentukan, perlu ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana telah direncanakan. Laporan biaya mutu tidak akan memperlihatkan apakah perbaikan mutu telah terjadi atau tidak. Selanjutnya ada penggunaan informasi biaya mutu. Tujuan utama laporan biaya mutu adalah untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contoh, untuk memutuskan implementasi program seleksi pemasok, dalam rangka memperbaiki mutu bahan baku, seorang manajer perlu melakukan penilaian terhadap biaya mutu saat ini menurut item dan kategori, penilaian biaya tambahan yang berkaitan dengan program, serta penilaian terhadap penghematan yang diproyeksikan oleh item dan kategori. Selanjutnya, produktivitas. Produktivitas berkaitan dengan pembuatan output secara efisien dan secara spesifik, menunjukkan kepada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Selanjutnya, pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran total produktivitas. Dalam praktek, mengukur pengaruh seluruh input mungkin tidak diperlukan. Ada dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan profil dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Adapun komponen pemulihan harga, selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait laba disebut komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan menutup perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkatkan atau menurunkan. Pengukuran produktivitas dapat berupa aktual atau prospektif. Pengukuran produktivitas prospektif melihat ke masa depan dan berguna sebagai input bagi pengambilan keputusan strategis. Utamanya, pengukuran prospektif memungkinkan para manajer membandingkan manfaat relatif dan berbagai kombinasi input, pemilihan input, dan bauran input yang memberikan manfaat terbesar. Adapun definisi pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Perhitungannya, rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Karena produktivitas hanya merupakan salah satu input yang sedang diukur, maka ukuran tersebut disebut pengukuran produktivitas parsial. Yang terakhir ada ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran produktivitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal.
Periode awal ini disebut periode dasar dan menjadi acuan atau standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktif. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.